April 2023 lalu ya, DPRD Kota Ambon telah mengusulkan setidaknya 3 nama ke Kemendagri Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan PJ Wali Kota Ambon, mengingat pada masa itu ya terhitung tinggal beberapa hari lagi begitu ya untuk masa kepemimpinan penjabat Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena. Dan kita mendapatkan kabar gembira ya kemarin, PJ Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena akhirnya ditunjuk kembali oleh Kemendagri Republik Indonesia untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai PJ Wali Kota Ambon setidaknya 1 tahun ke depan lagi, Tribuners. Dan untuk ngobrol ya di special interview on the spot kali ini, kita langsung mendatangi kantor Balai Kota Ambon untuk ngobrol langsung dengan penjabat Wali Kota Ambon Pak Bode Winwati Mena. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Jeng. Apa kabarnya Pak? Baik, sehat. Kita di sini suasananya selain Ambon lagi dingin, ya Tribuners, tapi kita juga bisa melihat dengan aktivitas masyarakat Kota Ambon. Di belakang layar ini ada 32 CCTV yang menangkap lalu lalang ya, lalu lintas yang ada di Kota Ambon Pak. Gimana rasanya setiap hari bisa melihat warganya ya kesana kemari di layar ini? Ya, sebenarnya layar ini mau menunjukkan bahwa Ambon hari ini sementara menuju ke Ambon Smart City. Cool. Jadi kita mau melihat perkembangan Ambon, situasi kejadian di Kota Ambon tidak harus on the spot ke lapangan, tapi cukup memantau dari ruang kerja. Hari ini kita sudah punya 32 titik CCTV yang minimal hari ini saya bisa mengetahui tentang perilaku masyarakat membuang sampah, kemudian melihat kemacetan di kota ini, dan yang paling penting lagi memantau 4 sungai besar di Kota Ambon. Betul. Salah satunya ada Batu Merah ya. Ya ada. Kalau hujan, saya tidak panik, tidak harus menyuruh orang pergi melihat kondisi sungainya, tapi cukup dari ruang kerja saya bisa memantau debit airnya setinggi apa, bagaimana, sehingga kalau misalnya debitnya airnya semakin tinggi, cepat kita berkoordinasi untuk siaga dan sebagainya. Betul. Jadi bisa dilihat dari layar ini dan sudah dipikirkan kira-kira instruksi atau langkah apa yang akan diberikan kepada dinas terkait, misalnya dalam hal ini sampah, ada HP, kemacetan, ada Disub dan juga Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease dan juga sebagainya. Jadi Tribuners, kalian itu dipantau ya, jangan buang sampah sembarangan terutama. Baik, Pak, sekali lagi saya mau mengucapkan, kami dari tribunambon.com yang mengucapkan selamat untuk ditunjukkannya Pak Win untuk melanjutkan jabatan penjabat Wali Kota Ambon setidaknya 1 tahun lagi begitu ya Pak. Dengan ditunjukkannya kembali, apa yang dipikirkan, apa yang kemudian sudah diancang-ancang saat ini Pak Win? Ya sebenarnya kan perpanjangan masa jabatan ini artinya diberikan waktu untuk melanjutkan apa yang sudah dibuat. Saya yakin bahwa persoalan di Kota Ambon ini tidak akan pernah selesai. Pasti ada persoalan yang terus muncul seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kota ini. Tetapi yang paling penting adalah memperpanjang masa jabatan penjabat wali kota ini saya maknai sebagai sebuah kepercayaan lagi yang diberikan oleh, ya tentu yang pasti itu amanah dari Tuhan, lalu kepercayaan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur, dan termasuk DPRD Kota Ambon yang mengusulkan saya untuk kembali dilanjutkan. Nah, kepercayaan ini mesti dijawab dengan terus memperbaiki kota ini dalam seluruh aspek kehidupan. Itu yang menjadi tanggung jawab saya sebenarnya. Yang sudah baik kita lanjutkan, yang masih kurang kita perbaiki. Yang sudah baik dilanjutkan, yang masih kurang perlu diperbaiki lagi, seperti itu ya Pak ya. Ini bisa langsung kita singgung ke 11 kebijakan penjabat Wali Kota Ambon, namun masih akan dilanjutkan lagi obrolan kita Tribuners. Nah Pak, menjabat sebagai penjabat Wali Kota Ambon setidaknya 1 tahun terakhir ya, kita bisa melihat di mana-mana, entah itu ada peristiwa di lapangan, misalkan peristiwa kebakaran yang belakangan ini juga kerap terjadi begitu ya Pak.
Pak Win langsung turun ke lapangan begitu. Sebelumnya mungkin kantor ini bagus banget. Kalau tadi saya udah keliling sebenarnya. Kemudian di sini juga ada layar 32 titik CCTV yang memantau, dan Pak Win tadi juga sudah disebutkan bahwa ini menjadi layar dalam menentukan langkah-langkah instruksi selanjutnya. Kalau kita biasa ya, orang kantoran 8 ke jam 9 ke jam 5 sore pulangnya 8 jam ya. Pak Win menetap di kantornya berapa jam? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Bisa ya, kan saya tidak hanya bekerja di kantor, tapi ada kegiatan-kegiatan yang di luar. Tapi kalau saya akan pulang kalau seluruh pekerjaan sudah beres. Baik, dan kebanyakan juga belusukan di lapangan gitu ya Pak ya. Ngomong-ngomong tentang belusukan ini apa ya, orang Ambon itu kemudian lihat penjabat kita kemudian turun di lapangan begitu ya. Saya rasa ini salah satu cara Pak Win dalam memimpin kota ini. Namun adakah di balik kesuksesan yang mana penilaian dari Kemendagri juga bahwa penjabat wali kota Ambon Dewi Watimena ada di posisi terbaik 8 begitu ya, rahasianya apa nih Pak? Sebenarnya keberhasilan yang dicapai ini bukan keberhasilan saya secara pribadi. Memaknai sebuah keberhasilan artinya kita punya teamwork, kita punya tim kerja, kita punya dukungan-dukungan dari seluruh elemen. Saya maknai keberhasilan sebagai kesuksesan bersama kita, bukan saja pemerintah kota, tetapi seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu untuk memperbaiki kota Ambon. Saya bilang berkali-kali bahwa kita ada di zaman yang tidak lagi bisa bekerja secara individual, tetapi mesti bekerja dalam sebuah kolaborasi, ya, bersinergi satu dengan yang lain, karena hanya itulah titik keberhasilan kita hari ini. Nah, soal peringkat ke-8 sebenarnya itu bukan soal yang besar. Prinsip saya adalah setiap tanggung jawab yang diberikan, saya harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Soal penghargaan, soal peringkat, soal bonus, soal yang lain itu bonus. Bonus dari apa? Kerja keras kita. Nah, kita ada banyak indikator penilaian keberhasilan seorang penjabat kepala daerah. Ya, dulu awalnya kita 28 indikator, sekarang udah puluhan indikator, udah mungkin 50-an indikator yang mesti dijawab oleh kami selaku penjabat kepala daerah, penjabat wali kota Ambon. Nah, indikator-indikator ini sebenarnya semua tugas tanggung jawab yang mesti kita lakukan. Jadi ada yang meliputi aspek pemerintahan, ada aspek pelayanan publik, dan aspek kemasyarakatan. Nah, ini 3 aspek umum pemerintahan yang terdiri dari sub-sub indikator yang cukup banyak yang mesti kita jawab, termasuk misalnya soal penyerapan anggaran, soal bagaimana ketepatan waktu penyusunan APBD, ketepatan waktu kita persentase penyerapan belanja dan sebagainya. Jadi ada banyak indikator yang menjadi penilaian Kementerian Dalam Negeri, dan itu ya kerja-kerja kita sehari-hari. Dan saya berterima kasih bahwa sampai di penghargaan itu ada dukungan luar biasa dari jajaran pemerintah Kota Ambon, tetapi juga ya seluruh stakeholder yang lain, TNI, Polri, seluruh pemangku kepentingan, akademisi, para rekan-rekan pers dan sebagainya. Ini akumulasi yang kemudian membawa saya ada di posisi yang baik itu. Baik, kita balik lagi ke gaya kepemimpinan seorang Dewi Watimena ini. Apakah yang seperti disebutkan dengan pola pastoralia politik yang Bapak jalankan selama kepemimpinannya? Ya, ada banyak tulisan yang menjelaskan tentang apa itu pastoralia politik. Saya melihatnya begini, pastoralia ini sebenarnya sebuah pendekatan yang humanis. Pendekatan yang sebenarnya kita menundukkan manusia bukan saja berhubungan dengan manusia, tetapi manusia dengan yang Maha Kuasa. Kalau kita memaknai sesama kita itu adalah ciptaan yang Maha Kuasa, maka kita akan perlakukan dengan baik. Ya, jadi pastoralia politik menurut saya adalah sebuah pendekatan kita dalam membangun hubungan bersama dengan masyarakat yang isinya adalah
kita datang, kita melihat, kita mengalami, merasakan, lalu kita berdiskusi, mencari titik temu atau jalan keluar dari sebuah persoalan yang dihadapi. Baik, Pak. Ya. Dalam konteks atau persoalan seperti apa yang menampak mengimplementasikan pola pastoralia politik Ya, ini? kan pasti kalau saya ada sebuah masalah pasti ada sesuatu. Yang pasti masalah itu terjadi karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu masalah kan? Iya. Jadi kalau masyarakat mengalami sebuah masalah, maka kita berkewajiban, pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah itu kalau kita tidak tahu sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi? Persoalannya. Ya, kenapa sampai timbul masalah ini? Lalu apa yang mesti kita lakukan supaya masalah ini bisa dijawab atau diselesaikan? Itulah pastoralia politik yang saya maksudkan. Datang mendengar, mendalami, menyelami apa yang dialami masyarakat, kita berdiskusi. Kira-kira kalau kita ambil jalan keluar seperti ini, terima enggak Pak? Kalau begini, terima Pak. Oke, kita ambil begini ya. Jadi masyarakat bisa menerima solusi yang kita tawarkan, dan solusi itu ketika dikonkretkan untuk penyelesaian masalah, dia tidak menimbulkan masalah baru. Yang paling nyata di 11 kebijakan ya yang diimplementasikan selama setahun terakhir, Kak. Kita bisa lihat di program Wali Kota Jumpa Rakyat. Bisa. Jadi yang paling dekat 11 kebijakan prioritas ini sebenarnya ini kebijakan yang menjadi dasar pijak kita. Tetapi implementasinya kan tidak harus bunyi 11 kebijakan ini, tetapi apa yang kita buat untuk mewujudkan kebijakan yang dimaksud. Kebijakan ini sifatnya umum, dia nanti terimplementasi, dia kemudian terbreakdown ke program, kegiatan, sampai dengan apa yang kita buat. Nah, Wali Kota Jumpa Rakyat itu salah satu yang saya bilang pastoralia politik. Orang datang menyampaikan permasalahannya, lalu saya tanya, kenapa? Kapan? Sudah berapa lama? Bapak menghadapi ini? Nah, kita selesaikan. Satu contoh yang paling, ini ada beberapa contoh yang saya bisa buktikan bahwa misalnya soal persoalan raja definitif. Betul. Itu kan persoalan itu membuat orang berselisih. Orang kemudian timbul pro dan kontra. Ya. Saya turun ke negeri yang bersangkutan, kumpul semua masyarakat termasuk yang berseteru itu, kita bicara apa persoalannya. Pak, ini karena yang ini maunya begini, kami maunya begini. Oke, kita duduk cari jalan tengah. Nah, setelah semua berdiskusi, saya menyimpulkan saya akan putuskan seperti begini. Terima, semua terima. Jadi itulah pastoralia politik. Pasar lama itu tidak bisa diambil alih oleh pemerintah kota dalam waktu yang cukup lama. Saya ketemu mereka, berdiskusi dengan mereka, menjelaskan bagaimana kepentingan pemerintah kota terhadap lokasi itu, apa yang mau kita buat supaya kota ini lebih indah. Ya, terus mereka minta waktu dari saya. Pak, kami minta waktu 1 bulan biar kami bisa bersih-bersih, bisa ya membongkar sendiri. Saya bilang 1 bulan terlalu cepat. Saya kasih 3 bulan. Artinya bahwa itulah yang disebut dengan memandang mereka sebagai bagian dari ciptaan yang Maha Kuasa, dan mesti kita perlakukan mereka dengan baik, dengan tulus, tidak semena-mena. Karena bicara soal pastoralia tidak ada hierarkis. Bicara soal pastoralia tidak ada senior dan junior. Bicara pastoralia adalah hubungan kita sesama manusia yang memandang manusia lain, yang manusia lain itu kita bersaudara. Dia sakit, kita sakit. Dia susah, kita merasa susah. Itu pendekatannya. Saya rasa dengan pendekatan pastoralia politik ini juga masyarakat tentunya ya bisa merasakan kehadiran
pemangku kepentingan stakeholders yang ada di Kota Ambon, terutama dalam hal ini jika yang mengimplementasikan pastoral politik adalah seorang penjabat wali kota Ambon, masyarakat tidak merasa seperti yang tadi Pak sampaikan, tidak ada gate, tidak ada hierarki, tidak ada senior junior. Yes, jadi apa yang dirasa menjadi persoalan yang tengah dihadapi, sama-sama dicari jalan keluarnya dengan si empuk nih, empuk si pembuat kebijakan nih, dan suaranya nyampe gitu Pak. Oke, jadi Tribuners jangan sungkan-sungkan atau jangan takut dan merasa kecil begitu ya, karena memang sudah ada salah satu kebijakan prioritas PJ Wali Kota Ambon juga yang turut bisa menampung aspirasi masyarakat selevel manapun itu untuk bisa menyampaikan langsung di Balai Kota Ambon setiap Jumat tentunya ya. Baik Pak. Kita ke 11 kebijakan prioritas selama setahun ini. Memang sudah ada kesempatan di mana saya menanyakan hal tersebut yang disebutkan pada talk show kami beberapa waktu lalu. Tribuners bisa kembali ke kanal YouTube kami ya, dan program Tribun Bastory bersama PJ Wali Kota Ambon itu dijabarkan di sana. Namun ada hal yang disebutkan, salah satunya yaitu pelayanan publik. Dalam hal ini misalkan sampah yang masih menjadi PR besar pemerintah Kota Ambon untuk penanganannya begitu. Pak, melihat 1 tahun ke depan ini, apakah sudah ada peta yang direncanakan untuk setidaknya menyelesaikan ataupun mungkin bagaimana sih bisa mengolah sampah ini menjadi sesuatu yang berguna begitu? Ya, saya pikir pemerintah kota hari ini memandang persoalan itu secara komprehensif. Jadi tidak ada cara kita yang lain selain kita mendaya gunakan semua apa yang kita miliki untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sebuah persoalan tentu ada banyak faktor-faktor penyebabnya. Setelah saya mencoba mendalami, mengidentifikasi secara baik persoalan sampah di Kota Ambon ini, saya tiba pada sebuah kesimpulan, dan saya yakin ini jadi kesimpulan umum, bahwa menyelesaikan persoalan sampah di Kota Ambon ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Secara internal pemerintah juga punya keterbatasan. Apa keterbatasan kita hari ini? Dari sisi sarana prasarana kita kurang. Mobil atau armada pengangkut sampah tidak cukup. Dari sisi dukungan sumber daya manusia kita kurang. Untuk mencari orang untuk melayani, untuk di trek sampah saja kita kesulitan. Kita juga punya TPS-TPS yang tidak cukup di Kota Ambon. Kemudian belum bicara yang lain soal dukungan anggaran. Nah, apa secara eksternal tantangan kita? Tantangan kita adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Saya rasa ini, saya sudah bicara ini di mana-mana, dan orang mungkin akan bosan mendengar. Tapi ada satu hal yang membuat saya menjadi sangat optimis untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah ini. Yang pertama tentu dalam waktu singkat atau dalam waktu dekat, jangka pendek, kita bisa mengatasinya dengan menambah armada sampah. Saya sudah menambah tahun ini 2, saya butuh 10 lagi. 10 lagi? Ya, karena itu saya bersurat kemana-mana. Kalau 10 trek sampah kami dapat, karena hari ini sampah lebih banyak menumpuk di wilayah Batu Merah, sampai ke Stein. Nah, karena ini memang wilayah dengan produksi sampah yang luar biasa banyak. Kalau yang ada di tepi-tepi jalan raya mudah kita diangkut. Nah, kita kekurangan armada. Nah, itu yang kita sementara lakukan. Saya sudah menyurati kemana-mana, Kementerian Keuangan, Kementerian KLHK, PUPR, bahkan minta di provinsi, semua saya sudah lakukan. Karena APBD Kota Ambon ini tidak mampu untuk beli dalam jumlah yang banyak. Tahun ini kita beli 2. Ya, saya yakin setiap tahun kalau saya beli 2, besok-besok siapa yang menjadi wali kota, dia tidak susah lagi mengurus sampah. Iya kan? Nah, kemudian soal tenaga, soal dukungan anggaran, kami akan berupaya untuk menagih retribusi sampah. Selama ini tidak ditagih. Kita akan berupaya menagih supaya apa? Kita bisa membiayai pengolahan sampah kita lewat retribusi itu.
Yang berikut kami mencoba menerapkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, ya, terintegrasi dan modern. Nah, kami sementara berupaya untuk paling tidak di daerah Kebun Cengkeh sampai di Stain, ya, Tajakan 2000 sampai ke Arbes, itu kita bisa bangun TPS yang agak besar. Supaya masyarakat membuang sampah, ada petugas yang memilah. Yes. Jadi disebut dengan TPS 3R, tempat pengolahan sampah terpadu terintegrasi, apa begitu, TPS 3R. Yeah. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian membentuk komunitas-komunitas, 11 komunitas sudah kita bentuk. Oke. Ya, ada di Laha, ada di Latualat, di mana-mana. Coba kalau di tempat-tempat itu sampah tidak lagi jadi masalah. Namun kita sumber yang paling luar biasa kita sulit ini di bagian Batu Merah, karena memang jumlah penduduknya banyak, padat, ya. Lalu hampir tidak ada ruang untuk kita bisa, ya, membingkai wilayah-wilayah tertentu dengan TPS, tapi karena wilayahnya terlalu padat dan luas. Saya rasa untuk persoalan ini juga media menjadi penanggung jawab begitu. Itulah kenapa kami tribunambon.com hadir ya bagi Tribuners. Setiap hari itu pasti ada update sampah yang menumpuk. Ini juga sebenarnya sentilan buat masyarakat agar lebih bijak begitu dalam hal mengolah sampah rumah tangganya dengan ya setidaknya membuang di tempat yang sudah disediakan. Benar. Dan tidak ke sungai ataupun ke laut seperti kemarin fenomena. Betul, pemerintah punya PR yang banyak secara internal. Sebenarnya di eksternal masyarakat ini cuma 2 hal saja yang kita minta, nggak banyak-banyak. Buang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Kapan waktunya? Jam 10 malam sampai 5 pagi sesuai perda. Supaya di sepanjang jalan protokol di Kota Ambon ini siang nggak kelihatan sampah. Betul. Gitu aja. Mudah aja kok, masyarakat nggak susah. Oke. Ya, Tribuners boleh dicatat ya untuk jam pembuangan sampahnya. Mungkin kali aja ada yang lupa begitu. Oke Pak, terakhir untuk kalau ngomongin 1 tahun ke depan ini, perencanaan selain fokus di penanganan sampah begitu, apalagi yang Pak mau naruh nih fokusnya? Saya rasa yang saya bilangkan dari awal, 11 kebijakan prioritas ini hanya acuan kita, tapi yang lain pun kita lakukan kan. Gak mungkin kita hanya mengerjakan 11 ini saja. Semua persoalan di Kota Ambon ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Nah, karena itu saya tidak akan menargetkan sesuatu yang pasti 11 kebijakan prioritas yang belum selesai kita terus lanjutkan. Ya, misalnya soal bayar hutang kan sudah selesai itu. Selesai dari tahun. Kan nggak mungkin lagi saya bikin bayar hutang lagi. Nanti kita evaluasi yang sudah kita biarkan. Dicabut keluar, mungkin ada kebijakan baru yang dimasukin. Yang belum ini kita coba untuk kalau tidak mungkin ada yang sempurna kan, tapi minimal kita buat yang terbaik lah. Nah, ada sebuah tantangan besar kita. Saya harus mempersiapkan atau pemerintah kota harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada di tahun 2024. Saya kira itu fokus utama kita kali ini. Fokus utama kita untuk apa? Yang pertama, kita dalam tanggung jawab pemerintah. Ya, saya bilang bahwa ada 4 hal. Menyediakan anggaran, kemudian kita menjaga netralitas ASN, kita membangun kondusivitas situasi politik dan keamanan ketertiban masyarakat, dan yang terakhir kami membantu penyelenggara KPU untuk menyediakan data pemilih bagi KPU. Baik. Nah, itu 4 tugas kami. Nah, 4 tugas ini saya ingin sekali untuk mengulasnya lebih dalam, tapi Pak mungkin di kesempatan lain. Boleh. Pak, ya. Baik, Pak, sebagai closing statement kita di sore hari ini, apa yang ingin disampaikan dengan ditunjukkannya Pak Win kembali memimpin Kota Ambon untuk masa 1 tahun ke depan? Selamat ke Tribuners. Baik, Tribuners, saya tentu saja berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas amanah yang diberikan. Berterima kasih kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Gubernur Maluku, DPRD Kota Ambon yang telah mengusulkan saya untuk diperpanjang. Tugas ini berat dan tidak mungkin saya pikul sendiri.
Karena itu lewat kesempatan yang berbahagia ini saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kota Ambon, seluruh pemangku kepentingan, elemen masyarakat Kota Ambon untuk mari bersama-sama membantu saya untuk kita bisa membenahi Kota Ambon ini lebih baik lagi. Seluruh jajaran pemerintah kota supaya terus mendukung semua kebijakan-kebijakan yang dibuat. Saya yakin dalam status apapun kita hari ini, kedudukan apapun yang kita miliki, jabatan apapun, kewenangan apapun kita semua terpanggil untuk berbuat yang terbaik bagi kota ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan Katong, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, apa tempo lain? Karena itu mari bersatu mau lebih maju, Katong berbuat yang terbaik supaya kota ini semakin baik ke depan dan semua kita yang mendiami kota ini merasa aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera. Ambon Manisi. Baik, Tribuners, mari baku gandeng agar sama-sama mewujudkan Ambon semakin manis ke depan. Saya Ajeng Hatalia dengan narasumber saya, penjabat Wali Kota Ambon, Pak Bode Winwati Mina, kami pamit undur. Terima kasih sudah menonton. Amato.